Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita akan lanjutkan kembali terkait dengan sinyal reshuffle dari Kabinet Jokowi yang tampaknya semakin hari semakin menguat. Masih bersama kami, Wasekjen Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Hermawi Taslim, kemudian peneliti utama Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan sudah bergabung bersama kami di studio, politikus PDI Perjuangan atau PDIP Bang Ruhut Sitompul. Terima kasih Bang telah hadir bersama kami. Baik, saya kembali ke Bang Ali. Bang Ali, tadi pertanyaan di segmen sebelumnya saya menanyakan terkait dengan di tengah adanya survei kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah Presiden nggak apa-apa mengambil risiko untuk reshuffle kabinet tersebut? Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ketika Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan perombakan kabinet atau menggantikan anggota-anggota kabinet, tentu Bapak Presiden memiliki perhitungan yang matang, melakukan evaluasi yang cukup panjang dan banyak. Tetapi yang saya mau katakan bahwa bagi Presiden, saya kira ya tentu survei dan lain-lain masukan dan pikiran iya. Tetapi independensi dari sikap, pikiran, dan pengambilan keputusan bagi seorang kepala negara, bagi seorang Presiden Joko Widodo, sangat independen. Dan karena itu tidak ada hal yang perlu beliau khawatirkan kalau satu keputusan. Saya pernah mendengar pernyataan beliau pada waktu di Bogor, kalau sudah kita sampai pada satu keputusan, jangan pernah ragu. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah ambil satu keputusan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 2 tahun atau sisa waktu yang beliau memimpin ini, lagi-lagi saya harus menegaskan agar bisa menjadi satu perhatian kita bersama bahwa ini adalah langkah-langkah yang beliau lakukan dalam rangka percepatan beberapa agenda-agenda prioritas, agenda-agenda nasional yang perlu untuk secepatnya dilakukan, dan karena itu beliau membutuhkan kerja-kerja cepat dan evaluasi yang beliau lakukan itu saya kira tidak ada hal yang perlu diragukan. Jadi kalau misalnya reshuffle atau isu reshuffle dipengaruhi oleh adanya katakanlah kepentingan politik begitu Bang Ali, benar gak sih? Oh, menteri itu jabatan politik, Fani. Menteri itu adalah jabatan politik. Politik yang diterapkan ini, semua presiden menerapkan politik orang bernegara. Jadi bukan politik praktis yang mengangkat ini untung dan meninggalkan ini rugi, mengangkat ini mendapatkan harta yang lebih banyak atau capital political yang banyak dan lain-lain, tidak. Tetapi politik bernegara itu adalah bagaimana orang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di sisa waktu ini. Di samping proyek-proyek yang harus secepat masyarakat itu merasakan dampak dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah para menteri. Oke, nah Bang Ali, ada evaluasi sendiri dari Presiden. Menteri-menteri, pembantu Presiden yang dirasa kurang cepat begitu siapa saja? Saya tentu tidak bisa masuk di wilayah itu, tetapi dari kantor staf Presiden, Perintah Jenderal TNI Muldoko melalui Kedeputian 4, Bapak Dr. Juri Ardiantoro, bahwa kami tetap memberikan report. Kami memberikan report terhadap seluruh kinerja anggota kabinet. Baik kerja-kerja ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya, menjadi bagian penting dari kerja-kerja seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Jenderal Muldoko dan kepada kami di KSP untuk memberikan report apa-apa yang dilakukan oleh para menteri beliau. Bahwa report itu menjadi penting penting atau tidak bagi Bapak Presiden, tapi kami harus melaksanakan amanah itu. Dan seluruh keputusan tertinggi ada pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Baik. Nah kalau untuk PDIP sendiri Bang Ruhut, apakah juga ada masukan, influence begitu terhadap Presiden terkait dengan ini loh menteri yang bagus kinerjanya, ini loh menteri yang tampaknya harus diganti karena kurang cocok dengan Anda? Enggak, kami sangat menghormati Bapak Presiden, walaupun beliau kader kami, apa yang dilakukan beliau kami hanya membackup mendukungnya. Kita beri kebebasan karena apapun beliau Presiden kita, kaitan reshuffle itu hak prerogatif beliau.
tadi karena disinggung kenapa PDIP rame-rame, ya karena ulah juga daripada sahabat-sahabat kami. Karena itu kalau kita sudah jujur, hati bersih mengatakan reshuffle hak prerogatif Bapak Presiden, ya sudah kita tunggu saja, tinggal kita berdoa jadi atau tidak, kan itu. Jangan, wah kami akan membuat reaksi, kami mengancam ini, mengancam itu tidak baik. Tadi saya terima kasih apa yang dikatakan sahabat saya dari Nasdem. Bang, saya secara resmi loh nih Bang dikirim ke TV yang kita hormati MNC TV ini. Nah, kalau yang lain-lain nggak usah didengar. Nggak bisa, mereka pengurus. Ya, mereka pengurus partai loh. Ya, ngomong. Dan ada juga di TV ini debat sama saya, sama juga kok. Ya, dia datang juga kok. Jadi udahlah, janganlah. Ya, saya mohon dalam berpolitik kita, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kan itu saja. Tapi kalau kita udah gimana, apalagi maaf ya, kita hanya bisa menunjuk hidung orang lain. Tapi belajar dong menunjuk hidung kita sendiri juga. Ini yang kami kader-kader PDI Perjuangan sedih. Ya, jadi apa yang dikatakan sahabat-sahabat saya, kader-kader PDI Perjuangan, ya Pak Jarod. Pak Jarod nyebut loh 2 nama. Iya, Pak Jarod. Bahkan kalau ditanya saya 3 nama. Oh, siapa aja Bang? Iya, bayangilah menteri ikut-ikut memperkenalkan calon presiden yang belum waktunya. Oke. Tahu kan? Ikut-ikut loh. Apa pembantu presiden, kerjalah membantu Bapak Presiden. Ya, laksanakanlah visi misi Bapak Presiden. Itu yang saya mohon, bukan memperkenalkan, lari dari jadwal. Marah lagi kalau dibilang apa yang kami langgar. Nggak merasa ada yang melanggar. Saya selalu berangkat daripada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, tegas mengatakan, kader-kaderku, hormati, pelajari apa itu yang namanya etika. Pegang teguh etika itu. Bang Hermawi. Ya. Gimana? Kalau misalnya dari Nasdem sendiri, apakah betul panas, tersindir? Ya, jadi begini. Tadi ketika Luhut mengatakan etika, saya mau kasih ilustrasi begini. Kami itu secara berkala, secara periodik juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh anggota kabinet versi kami. Dan hasil-hasil evaluasi itu kami sampaikan secara tertutup kepada Presiden. Yang mana yang beretika? Kalau ketika seorang kader partai A menyebut si B dan si C dari partai lain harus diresapel. Ini kan seperti kita lakukan perdebatan telur dan ayam. Tetapi menurut kami tidak diajari mencampuri, kami tidak diajari mengekspos pandangan-pandangan kami terhadap kader-kader partai lain. Tadi saya katakan, saya ulangi, saya hadir di sini sebagai kapasitas DPP, resmi berbicara dalam kapasitas DPP, tidak ada urusan kekhawatiran, karena dari awal kami bersama-sama Pak Jokowi itu tanpa syarat. Kalau mau di PAW silakan. Bahkan Anda ingat waktu Kabinet Jokowi Jilid 1, ada Menko Polhukam yang di PAW dari Nasdem, kemudian tidak ada penggantinya, kita tetap bersama-sama, kita tetap happy. Jadi poin saya adalah kita mesti lebih belajar etika berpartai, ya kan? Etiskah menyebut nama dari partai lain, dan itu dilakukan berulang-ulang oleh lebih dari 1 orang. Saya hanya bertanya. Jadi sudahlah, kita lakukan dialog-dialog ini sambil terus melakukan pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ngabalin tadi, Presiden itu seorang negarawan. Dia tidak akan terpengaruh oleh pressure-pressure partai-partai tertentu. Dia tidak akan terpengaruh oleh suara 1-2 orang. Basis evaluasi, basis reshuffle adalah kinerja. Kecuali yang saya bilang tadi. Kecuali ada orang secara mendadak dapat musibah. OTT seperti yang dialami oleh yang tadi saya katakan. Jadi ini biasa saja. Nggak usah ada yang luar biasa. Ini biasa saja. Ini bagian dari dinamika politik. Kalau tadi dikatakan ada menteri yang memperkenalkan calon tersebut, mana yang lebih parah? Ada banyak calon yang sudah memasang baliho beribu-ribu di seluruh Indonesia menyatakan diri saya calon presiden. Mana yang lebih etis? Mana yang lebih pantas? Mana yang lebih santun secara politik? Saya kira itu saja komentar saya, Fani. Terima kasih. Baik, Bang Ruhut.
Ini juga sebutan atau katakanlah sentilan terkait dengan kader dari PDIP sendiri yang memang terang-terangan menyebut gitu bahwa ada 2 menteri secara khusus yang harus diganti. Gimana tuh Bang? Udahlah, kalau kita itu yang saya bilang, jangan biasakan menunjuk hidung orang lain sebelum menunjuk hidung sendiri. Kalau mengatakan ada baliho, mengatakan calon presiden dan lain sebagainya, ya semua itu punya hak, ya. Tapi ada baliho yang akhirnya diganti loh kata-katanya, ya. Doi presiden kami, doi, udah tahulah si doi itu siapa kan, ya. Presiden kita sekarang masih satu, Pak Joko Widodo. Tapi karena saya kritisi baru dikatakan doi presiden kami 2024. Hati-hati, ya, karena itu, ya. Jangan kita mencari kesalahan orang lain. Dan kawan-kawan saya seperti yang saya katakan, wajar dong mereka bicara demikian. Karena ya ini yang dikatakan, lo dikasih hati minta jantung. Pak Jokowi orang baik, dia diam aja kok, dia ngalah apa semua. Lah lakukanlah. Tapi kalau kami kader-kader kami wajar dong mereka begitu. Gini deh nanti ya, kita doakan mudah-mudahan yang kalian jagokan jadi presiden. Saya mau tahu gimana kalian. Kalau kami kan ya yang sudah merasakannya, jangan. Apapun presiden itu ya adalah ya simbol negara. Tolong ya, apalagi dia seorang presiden, survei tadi oleh sahabat saya Kennedy bagus 71%, tapi ada survei juga yang mengatakan simpatik masyarakat itu ke Pak Joko Widodo 78,5% loh. Jadi udahlah, beliau kurang apa sih? Sudah kerja untuk rakyat Indonesia, mengangkat semua. Kita bisa lihat sekarang harga BBM turun loh, nggak main-main loh, turunnya ekstrim banget. Inilah Pak Joko Widodo, karena itu kita harus dukung. Jadi Nasdem juga apalagi selalu mengingatkan kami dulu yang pertama mendukung, kami begini-begini. Oke, kita hormatin itu. Tapi tolonglah, tetaplah jaga etika itu. Terima kasih. Baik, sebelum saya lanjutkan kembali, karena saya juga penasaran dengan reaksi Bang Ali. Sebelum nantinya akan saya lanjutkan kembali ke Mas Kennedy, tapi bapak-bapak yang hadir dalam dialog pada malam hari ini, monggo loh kalau misalnya mau menanggapi satu sama lain, tidak usah menunggu komando dari saya, langsung saja bisa saling menanggapi. Bang Ali, gimana sih maksudnya kalau misalnya kita melihat bagaimana pembicaraan antara Bang Hermawi dan juga Bang Ruhut kali ini, saya sih mendapat tanda-tanda mungkin ada friksi antar partai, antar influensi di sekitar presiden begitu, terutama kabinet Indonesia Maju. Bener gitu nggak sih Bang, ada friksi atau bagaimana sebenarnya suasana kebatinan para pembantu presiden? Kalau para pembantu presiden, saya ingin mengatakan bahwa sejak awal kan Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak ada visi menteri atau kementerian lembaga, kepala kementerian, kepala lembaga atau menteri. Yang ada itu adalah visi presiden dan wakil presiden. Itu sebabnya dari seluruh program-program yang dijalankan oleh para menteri itu adalah orang-orang terbaik yang dipilih. Orang-orang yang amanah, orang-orang yang memiliki kemampuan leadership yang tinggi, kemampuan manajerial yang baik. Makanya dari tadi saya bilang kalau umpama evaluasi dan reshuffle ini benar-benar terjadi, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja menjadi perhatian Bapak Presiden dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas atau kerja-kerja yang belum selesai di 1 atau 2 tahun terakhir ini. Bagaimana dengan partai-partai koalisi? Ya, setiap partai koalisi pasti menyiapkan kader-kader terbaiknya. Tetapi kader terbaik yang dipandang oleh partai politik itu tentu saja punya pertimbangan tersendiri bagi Bapak Presiden. Kalau satu partai politik koalisi dengan yang lain, tentu saja juga saya ingin mengatakan bahwa setiap partai itu kan memiliki independensi juga tersendiri. Tetapi ketika koalisi itu menjadi kesepakatan bersama-sama dengan Bapak Presiden, maka komitmen ini yang dijaga. Dan itu ada pada PDIP dan itu juga ada pada Nasdem maupun partai-partai politik yang lain. Sama seperti Partai Golongan Karya yang kita lihat bagaimana cara kerja dan pola-pola yang dilakukan oleh Mas Airlangga dalam hal ini. Begitu juga dengan yang lain-lain. Baik. Nah, Mas Kennedy, dari hasil survei Anda, apakah juga termaktub di dalamnya gitu kepuasan dari masyarakat atau responden terhadap kinerja para menteri begitu satu demi satu? Ada yang menyebut, ada yang puas, ada yang tidak memuaskan?
Ya, Fani, di survei yang terakhir kami rilis hari ini memang tidak ada survei penilaian terhadap masing-masing menteri ya. Itu pernah kita lakukan mungkin di tahun lalu. Tapi tadi Pak Ngabalin sudah mengatakan bahwa memang menteri ini jabatan politis ya. Jadi tidak bisa murni kita melakukan evaluasi hanya dari sisi kinerja. Tentu saja ada dukungan politik di situ gitu loh yang menjadi pertimbangan Pak Presiden ketika memilih seorang menteri gitu loh untuk menjadi pembantunya untuk menyukseskan pemerintahan 5 tahun ke depan gitu. Dan ini tentu saja tahun 2023 ini kan tahun politik, oleh karena itu tentu saja pertimbangan dinamika konstelasi koalisi partai untuk mengusung capres maupun konstelasi di pileg di tahun 2024, tentu saja ini semua dinamika politik ini tidak berada di ruang vakum ya. Tentu saja ada pertimbangan politis di sana. Oleh karena itu memang apa yang menjadi keributan di media belakangan ini menurut saya ya sangat wajar sekali karena kita sudah masuk ke tahun politik gitu. Dan ini memang mungkin bersumber dari saya ingin menyoroti kegagalan bukan kegagalan mungkin ya, karena ini kita masih berproses bagaimana memang party ID di sistem demokrasi kita ini masih sangat rendah ya, kecuali beberapa partai seperti mungkin Partai PDIP yang sudah punya basis ya party ID yang cukup tinggi, Partai PKS juga cukup tinggi. Nah, untuk kasus partai seperti Nasdem maupun partai-partai lainnya ini yang partai-partai yang masih muda itu memang kecenderungannya sangat mengandalkan efek ekor jas dari figur kandidat itu sendiri gitu loh. Jadi karena lemahnya basis di level massa itu yang menyebabkan sangat gampang berubah ketika ada terjadi dinamika politik gitu loh maksudnya. Oke, Bang Hermawi, ada pertimbangan atau katakanlah ini kekhawatiran sendiri sih, termasuk untuk menghadapi jelang Pilpres 2024. Kira-kira posisi Nasdem akan seperti apa? Di tengah saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan, tetapi kita tahu ada orang yang diusung. Tapi tahan dulu, Bang Hermawi, tahan dulu. Kita harus jeda atau break terlebih dahulu. Kita akan sambung lebih dalam di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.